Bab 375 Inkarnasi Dewa Laut. Fang Han telah mengembangkan kekuatan Iblis Agung 5 Kaisar hingga puncaknya, dan penerapannya juga berada pada tingkat terbaiknya, mampu menembus Ki Taois, berbagai harta magis, dan menekan semua mantra 5 elemen. Meskipun Wan Lianshan adalah murid sejati nomor 1 dari Pulau Abadi Wan Gui, ia terutama mengembangkan kekuatan magis berbasis air. Lagi pula, Pulau Abadi Wan Gui berada di laut, menjadikannya tempat yang paling nyaman dan sederhana untuk mengumpulkan esensi air kui. Selain itu, Saripati air bunga matahari menyehatkan segala sesuatu, memperpanjang umur, mengatur vitalitas, dan meningkatkan umur panjang. Auranya juga panjang dan dalam, memberikan keuntungan signifikan saat bertarung melawan orang lain. Namun, setelah bertarung dengan Yan Sui, penguasaan Fang Han terhadap kemampuan sihir berbasis air telah meningkat secara signifikan. Yan Sui adalah reinkarnasi dari roh primordial Dewa Air, dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melampauinya dalam penggunaan seni Taois berbasis air. Penggunaan jurus Kaisar Air Hitam oleh Fang Han sedikit dibatasi oleh telapak gelombang kuno samudera luas, tetapi setelah pertempuran, Fang Han menemukan banyak kegunaan luar biasa dari kekuatan supernatural berbasis air. Oleh karena itu, ketika bertarung dengan Wan Lianshan, air berat 1 yuan, milik lawannya hanyalah permainan anak-anak di hadapannya. Dia bisa melarikan diri hanya dengan sedikit menggunakan teknik melarikan diri jurus Kaisar Air Hitam dan kemudian langsung membunuh dengan tebasan Kaisar Emas Putih. Tidak bagus. Wan Lianshan tersentak. Ki putih susu menyembur dari tubuhnya, keluar dari pori-porinya dan membentuk bunga teratai, yang mampu menahan ki pedang dari tebasan Kaisar Emas Kaisar Putih. Boom! Semua bunga teratai putih terbelah oleh satu tebasan pedang, dan Wan Lianshan terlempar ratusan kaki jauhnya, hampir jatuh dari arena. Anak ini sangat ganas. Pemahamannya tentang kemampuan sihir berbasis air bahkan lebih dalam dariku. Untungnya, tubuh fisikku baru saja mencapai puncaknya, dan aku telah menyatu dengan kemampuan sihir 9 transformasi Suantian, jika tidak, pedang ini akan memutus tubuh fisikku. Meskipun Wan Lianshan terlempar, dalam sekejap ia berada di udara, aura putih susu di tubuhnya langsung mengembun menjadi satu set baju zirah. Gayanya kuno dan lembut, tetapi baju zirah itu memiliki rune samar, susunan besar yang beroperasi, dan kekuatan sihir yang mengalir dan bergelombang. Jelas sekali, ini adalah harta karun yang langka. Artefak Dao kelas rendah yang murni bersifat defensif. Wan Lianshan sebenarnya memiliki artefak Dao. Namun, mengingat statusnya sebagai murid sejati terbaik dari Pulau Abadi Wan Gui, tidak mengherankan jika ia memiliki artefak Dao tingkat rendah. Pada dasarnya, semua 10 ahli teratas dalam daftar kandidat panjang umur memiliki artefak Dao. Tentu saja, hanya Fan Qingying, Yan Sui, dan Hua Tian yang memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Armor Roh Pengembalian Surga Misterius. Mata Fang Han berkedip saat ia mengingat beberapa harta sihir terkenal yang tercatat dalam semua dunia tentang Pulau Abadi Pengembalian 1000. Ini adalah harta sihir yang murni bersifat defensif. Ia tidak memiliki kemampuan ofensif sama sekali, namun merupakan item pertahanan terbaik. Setelah dikenakan, ia akan segera muncul saat merasakan bahaya sekecil apapun, bereaksi dengan cepat dan bahkan mampu menahan serangan penuh dari raksasa kuno dari alam rahasia keabadian. Jika Fang Han menggunakan seluruh kekuatan inti emasnya, dia mungkin bisa menghancurkan armor roh pengembalian surga misterius, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Oh, senjata sihir ini cukup bagus. Desis. Serangan pedang Fang Han gagal, tetapi dia tidak berhenti. Tubuhnya bergoyang di udara, dan ratusan energi pedang Kaisar Emas menerobos udara, semuanya menghujani tubuh Wan Lianshan. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan sedikit energi pedang ini? Kau salah besar. Lepaskan inti emas agungmu, yang telah memadatkan 90 jenis kekuatan ilahi, dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Setelah Wan Lianshan bereaksi, dia mengaktifkan armor Suantian Guiling, dan ki putih susu melonjak seperti gelombang pasang, sepenuhnya menghancurkan energi pedang. 9 transformasi surga misterius, inkarnasi Dewa Laut. Melindungi dirinya dengan armor roh pengembalian surga misterius, Wan Lianshan melepaskan roh primordialnya. Gelombang laut muncul begitu saja, dan di puncak pasang surut yang terbentuk oleh gelombang tersebut, seorang dewa laut dengan tubuh biru tua, tertutup sisik, memegang trisula, bendera penggerak laut, panji penjelajah laut, mangkuk sungai, dan berbagai artefak magis lainnya, menunggangi gelombang dan mengejar pasang surut. Seluruh arena berubah menjadi dunia samudera, dengan gelombang air kembali menyelimuti Fang Han. Wan Lianshan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai yang terkuat keempat dalam daftar kandidat keabadian. Dalam wujud Dharma langit dan buminya, sebenarnya terdapat 45 jenis kemampuan ilahi. Dia benar-benar tangguh. Sungguh menakjubkan, ada alasan mengapa orang ini berada di peringkat di atasku. Dia adalah inkarnasi Dewa Laut, berdiri tegak di puncak ombak, terus-menerus memberikan tekanan dan dampak. Intisari miliaran tahun lautan telah terkondensasi ke dalam roh purbanya. Dia telah menguasai 9 transformasi surga yang mendalam, dan umur fisiknya telah meningkat secara dramatis.
Jika dia memperoleh 3 kekuatan ilahi tertinggi, seiring waktu, dia mungkin akan menjadi tokoh lain seperti Hua Tiandu, Yan Suiyi, atau Fan Qingying. Jiao Fei, ahli peringkat kelima dalam daftar kandidat panjang umur Sekte Pedang Tongtian, melihat Wan Lianshan terbang keluar dengan inkarnasi Dewa Laut dan wujud Dharma Langit dan Bumi. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengaguminya berulang kali, dan rasa waspada yang kuat muncul di hatinya. Para murid terbaik dari 10 sekte abadi dan 7 garis keturunan iblis semuanya membandingkan diri mereka untuk melihat siapa yang paling kuat. Meskipun aliansi 6 jalan telah menyusun daftar kandidat untuk abadian, tidak satu pun dari mereka yang bersedia mengalah kepada yang lain. Tentu saja, Yan Suiyi dan Hua Tiandu, dua ahli terkemuka ini, benar-benar membuat semua orang kewalahan. Tidak ada yang berani menantang mereka, bukan karena alasan lain selain karena mereka memiliki artefak Dao kelas atas, yang sangat kuat. Para murid terbaik dari jalur abadi dan iblis ini semuanya bertekad untuk mendominasi perayaan besar yang mulia abadi Linglong dan merebut 3 kemampuan ilahi tertinggi. Terlebih lagi, hampir semua dari mereka telah menerima nasihat dari pemimpin sekte mereka sebelum berangkat, membawa serta semua harta magis yang mereka bisa untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Komandan iblis juga menjadi peserta kali ini. Sambil menyaksikan Fang Han dan Wan Lianshan bertarung di arena, Jiao Fei melirik para murid dari jalur abadi dan jalur iblis yang memenuhi syarat untuk memasuki arena, tetapi pandangannya tetap tertuju pada Komandan Iblis. Meskipun Komandan Iblis bukanlah seorang veteran, semua orang tahu bahwa dia adalah seorang jenius. Dia tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini akan dimenangkan, dan dia tidak pernah mengalami kekalahan. Kali ini, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia seimbang dengan Sue Wuyang. Terlebih lagi, ayahnya, Ying Xiantian, sangatlah kuat. Dia cerdik dan penuh perhitungan, beberapa pemimpin sekte iblis yang kuat bahkan telah menderita kekalahan di tangan seorang Kaisar Xiantian. Wan Lianshan juga memiliki artefak Dao tingkat menengah. Selama pertemuan abadi terakhir, banyak ahli dikalahkan oleh artefak Dao tingkat menengahnya yang misterius, itulah sebabnya dia mempertahankan posisi keempatnya di daftar kandidat panjang umur. Aku ingin tahu apakah Fang Han dapat menahan artefak Dao tingkat menengahnya kali ini. Mengapa peta mata air kuning Fang Han belum muncul? Apakah sesuatu yang tak terduga telah terjadi? Jiao Fei bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang tahu bahwa Fang Han memperoleh peta mata air kuning, tetapi sejak memasuki tanah suci Linglong, tidak ada yang pernah melihatnya menggunakan senjata sihir legendaris ini, yang membuat orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah dengannya. Karena di arena, Fang Han jelas menghadapi pertarungan yang berat, yang sangat berbeda dari penampilannya yang perkasa dan berani sebelumnya, di mana ia mengalahkan Sue Wuyang dengan 4 telapak tangan dan menghancurkan tungku ilahi transformasi darah. Wan Lianshan melepaskan inkarnasi Dewa Laut-nya, sebuah wujud surgawi yang terbentuk dari 45 kekuatan gaib. Di mana-mana terdapat gelombang laut, pasang surut, air purba yang berat, dan roh air yang melimpah. Di dalamnya, istana kristal muncul, dan bahkan berbagai pemandangan mempesona di laut, dengan Raja Naga berenang ke sana kemari. Fang Han benar-benar terjebak di dalamnya. Meskipun Fang Han menggunakan jurus Kaisar Air Hitam dengan mudah, sesekali menyerang dengan tinjunya, semuanya diblokir oleh zirah roh pengembalian surga yang mendalam, yang tidak dapat menembus perlindungan artefak Dao ini. Bahkan orang yang paling jeli sekalipun dapat melihat bahwa Fang Han berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan Wan Lianshan telah mengendalikan situasi. Apa yang terjadi? Bagaimana Fang Han bisa menjadi begitu lemah? Tokoh-tokoh berpengaruh yang bersama Liu Dao Sanren dan Sui Jing Xiansheng bertanya dengan bingung. Aku sudah melihatnya sejak lama. Kesengsaraan besar angin dan api telah tiba jauh di dalam inti emas Fang Han. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Jika tidak, dia tidak akan mampu menekan kesengsaraan itu dan akan sepenuhnya terpicu, membakar seluruh tubuhnya menjadi abu. Dengan kekuatan supranaturalnya, kesengsaraan angin dan api sangatlah dahsyat. Ia membakar dari dalam keluar, dan seluruh tubuhnya akan langsung berubah menjadi abu. Pertapa 6 jalan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Tuan Cermin Air, apakah aku benar? Inti emas Fang Han benar-benar terlalu luar biasa. Dalam kegelapan, ia juga telah menentang aturan jalan surgawi. Kesengsaraan angin dan api jauh lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Tidak buruk, tetapi ini mungkin juga sebuah kesempatan. Guru Sui Jing mengibaskan kipas lipatnya. Sekte Taiyi telah mengeluarkan perintah pembunuhan Dao Surgawi terhadap Fang Han, dan situasi Fang Han saat ini adalah ranah inti emasnya masih terlalu rendah. Jika dia bisa berkultivasi hingga tingkat ke-9 atau ke-10 kekuatan ilahi, dia bahkan bisa melawan raksasa kuno. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan angin dan api. Kali ini, di bawah tekanan yang sangat besar, dia mungkin benar-benar mampu mengatasinya. Maksudmu, Fang Han harus mengerahkan seluruh potensinya di bawah tekanan yang sangat besar untuk bertahan dari cobaan angin dan api. Liu Dao Sanren sedikit terkejut.
Tapi itu terlalu berbahaya. Dengan pencapaian Fang Han saat ini, mengambil risiko itu sama sekali tidak sepadan. Tanpa mengambil risiko ini, menurutmu Fang Han bisa selamat dari kesengsaraan angin dan api? Jika dia tidak melepaskan semua potensinya di bawah bahaya yang sangat hebat, dia tidak akan mampu mengatasinya. Pertapa 6 jalan, kau benar, inti emasnya terlalu luar biasa, dan ke-90 kemampuan ilahinya adalah kemampuan ilahi bawaan. Jika kesengsaraan angin dan api terjadi dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu bertahan. Begitu diaktifkan, dia akan terbakar menjadi abu, api dan angin kesengsaraan akan langsung berubah menjadi abu dari dalam keluar. Guru Suijing menggelengkan kepalanya, ketika kita masih muda dan menghadapi cobaan angin dan api, siapa di antara kita yang tidak gemetar ketakutan? Semakin tinggi kekuatan supranatural seseorang, semakin besar cobaan yang dihadapi, ini adalah hukum surga. Saya ingat ketika saya berada di tahap inti emas kekuatan supranatural, saya mengkultivasi 50 jenis kekuatan supranatural. Guru saya mengorbankan 1000 tahun kultivasi untuk membantu saya mempersiapkan diri menghadapi cobaan. Meskipun begitu, saya nyaris tidak selamat. Seluruh tubuh saya meleleh oleh api cobaan, hanya menyisakan kepala saya. Kemudian, guru sayalah yang membantu saya membalikkan keadaan cobaan. Baru kemudian saya mencapai apa yang saya miliki hari ini. Dulu aku juga seperti itu. Mata pertapa 6 jalan itu tajam, jika Fang Han benar-benar bisa selamat dari cobaan angin dan api, maka pencapaiannya di masa depan mungkin akan jauh lebih besar daripada kita. Tak heran jika Yang Mulia Abadi Linglong sangat menghargainya. Apakah The Holy King